Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Aulia Ayuninanda dengan NIM 212111302 dari kelas 4H Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta ingin membahas sedikit materi tentang konsep mudharabah dalam perbankan syariah. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian mudharabah. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab mudharabah. Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan al-qatu atau potongan, berjalan, dan atau berpergian. Lalu menurut istilah, mudharabah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama ada menurut para fuqaha, yaitu mudharabah adalah akad antara dua pihak atau orang yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dari kedua belah pihak. Lalu yang kedua, menurut Syahib, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang perjanjiannya dibuat di awal kontrak tersebut. Lalu yang ketiga ada mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Lalu yang berikutnya ada hukum mudharabah yang terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang artinya ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. Lalu rukun mudharabah. Yang pertama, pemilik barang yang menyediakan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Lalu yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola. Lalu yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal tersebut. Lalu yang kelima ada amal, yaitu bidang pekerjaan atau proyek pengelolaan yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan itu. Lalu yang keenam, keuntungan itu sendiri yang dihasilkan dari modal dari kerjasama tersebut. Lalu ada syarat-syarat sah mudharabah. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Lalu yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Tasarruf sendiri adalah setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara'. Lalu yang ketiga ada modal, harus jelas agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Lalu yang keempat, presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas. Lalu yang kelima, melafazkan ijab bagi pemodal dan qabul bagi pengusaha. Sistem penerapan konsep mudharabah pada perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, sebagai bentuk bisnis kooperasi atau kerjasamanya. Adapun bentuk usaha mudharabah pada perbankan syariah berupa pada bank umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposit, atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah, melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha,
melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Pada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR berdasarkan prinsip syariah, yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposit atau bentuk lain yang menggunakan bentuk mudharabah. Lalu yang kedua melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil. Lalu yang ketiga melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Bentuk kontrak mudharabah yang diterapkan di perbankan syariah memakai dua bentuk akad, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua ini, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank Syariah hanya bertindak sebagai lenders saja dan transaksinya melalui mekanisme off balance sheet, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, mohon maaf atas kekurangan dari materi ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.